Bab 1221 Pulau Putri Duyung. Miyamoto Kihide berkata dengan hormat, kembali ke ayahku. Aku tahu anak itu pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Sandera, jadi aku menempatkannya di Pulau Putri Duyung. Bahkan jika dia mencari di seluruh Kyoto, dia tidak dapat menemukannya. Lantai mengangguk, ya, itu membuatku nyaman. Pulau Putri Duyung. Setelah mendengar berita itu, Ye Bufan merasa sangat gembira. Meskipun dia masih tidak tahu di mana Pulau Putri Duyung berada, dia akhirnya selangkah lebih dekat. Dengan pikirannya yang berjalan, energi sejatinya langsung menembus titik akupuntur yang diblokir oleh Miyamoto Sumugi. Bagaimana cara menemukan Pulau Putri Duyung? Ide pertamanya adalah menangkap seseorang dari keluarga Miyamoto dan menggunakan teknik obsesi jiwa untuk menanyai mereka. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan melepaskan gagasan itu. Bagaimanapun, ini adalah rumah keluarga Miyamoto. Sekali anggota keluarga Miyamoto disentuh, kemungkinan besar akan menarik perhatian pihak lain apapun konsekuensinya. Sepertinya kami harus mencari petunjuk dari luar. Memikirkan hal ini, dia menghilang dari ruang rahasia dalam sekejap dan meninggalkan keluarga Miyamoto. Dia tidak punya banyak kenalan di Kyoto, jadi dia langsung menuju rumah Kianmu setelah keluar. Saat itu sudah tengah malam, dan seluruh Kyoto jauh lebih sepi dibandingkan hiruk-pikuk di siang hari. Di rumah Kianmu, Liu Yun sedang bermeditasi dengan mata tertutup di kamarnya. Tiba-tiba dia terkejut, dan dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat sosok tambahan di ruangan itu adalah Ye Bufan. Tuan, mengapa Anda ada di sini? Liu Yun terkejut. Anda harus tahu bahwa pertahanan keluarga Kianmu sangat ketat, dan hampir tidak mungkin untuk masuk secara diam-diam. Kemudian dia dengan hati-hati memeriksa keluar ruangan untuk memastikan bahwa tidak ada orang di sana sebelum dia kembali dan bertanya, Tuan, apa perintah Anda? Ye Bufan bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah ada berita tentang ibuku? Belum, Liu, untuk saat ini, saya belum menemukan petunjuk yang berharga. Yun berkata, saya baru saja kembali ke rumah Kianmu, dan saya tidak berani melakukan apapun karena takut menimbulkan kecurigaan. Tahukah kamu di mana Pulau Putri Duyung? Pulau Putri Duyung. Liu Yun berpikir sejenak, saya sudah lama tinggal di negeri anjing besar, dan saya belum pernah mendengar tentang Pulau Putri Duyung. Bahkan tahu, Ye Bufan mengerutkan kening. Sepertinya Pulau Putri Duyung ini tidak terlalu terkenal. Liu Yun berkata, ini awalnya adalah negara kepulauan, dengan ratusan pulau besar dan kecil. Saya hanya mendengar beberapa pulau terkenal, dan saya tidak yakin tentang pulau lainnya. Bab ini belum selesai, silakan buka halaman. Ye Bufan bertanya, apakah Anda memiliki peta di sini? Carilah dan lihat di mana Pulau Putri Duyung berada. Ada petanya. Liu Yun segera menemukan peta itu, dan mereka berdua memeriksanya dengan cermat, namun pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan informasi apapun terkait Pulau Mermaid. Ye Bufan sedikit bingung, apa yang terjadi? Apakah Miyamoto Kihide membohongi dirinya sendiri? Dikatakan kecil kemungkinannya mereka akan memata-matai dengan perasaan spiritual mereka. Liu Yun berkata, Tuan, ada terlalu banyak pulau di negara anjing besar. Peta yang tercatat di peta semuanya adalah pulau-pulau besar yang terkenal, dan ada banyak pulau dan terumbu karang tanpa nama. Mungkin Pulau Putri Duyung yang Anda bicarakan adalah nama rakyatnya, tidak disertakan dalam peta. Ye Bufan memikirkan kemungkinan ini, dan kemudian bertanya, bagaimana saya bisa menemukan Pulau Putri Duyung ini? Menurut informasi yang saya dapatkan, ibu saya mungkin tersembunyi di sana. Itu cara terbaik untuk menemukan pulau tak dikenal seperti itu adalah dengan mencari orang yang sering bekerja di laut. Bisnis utama keluarga Kianmu adalah manufaktur dan tidak melibatkan perikanan laut, jadi mereka tidak tahu banyak tentangnya. Ye Bufan bertanya, keluarga yang mana paling mengetahui hal ini? Keluarga Watanabe. Liu Yun berkata, keluarga Watanabe awalnya memulai usahanya sebagai perikanan laut, dan fokus seluruh industri mereka adalah di laut. Saya sangat akrab dengan pulau-pulau, besar dan kecil. Aku tahu, kata Ye Bufan dan berjalan keluar pintu. Tuan, kamu mau pergi kemana? Bagaimana kalau besok aku memikirkan cara untuk mengetahui berita dari keluarga Watanabe? Tidak,
Kamu bisa dengan mudah menarik perhatian orang lain dengan tindakan gegabahmu sekarang. Lebih baik aku melakukannya sendiri. Petik 2. Ye Bufan selesai berbicara. Dalam sekejap, dia menghilang dari kamar. Sesampainya di luar rumah Qianmu, Ye Bufan berjalan-jalan di jalan. Karena ingin mendapatkan informasi dari keluarga Watanabe, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah Watanabe Yui. Sebagai wanita tertua di keluarga, pasti tidak sulit untuk mengumpulkan informasi. Namun, saat itu sudah larut malam, jadi jelas tidak pantas untuk pergi ke rumah Watanabe juga merepotkan Watanabe Yui untuk mencari informasi, dan mungkin akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Ia tidak bertindak gegabah, melainkan menemukan tempat sepi untuk duduk bersila dan bermeditasi, menunggu fajar sebelum mengambil tindakan. Di keluarga Miyamoto, Ye Bufan menyadari ada yang tidak beres segera setelah dia meninggalkan ruang pemantauan, dan segera melaporkannya ke Miyamoto Kihide. Apa? Kamu kabur lagi? Miyamoto Kihide sangat marah. Tidakkah kamu pikir kamu sudah cukup menimbulkan masalah bagi keluarga Miyamoto? Saya marah, tapi saya masih membutuhkan seseorang untuk menemukannya. Begitu Ye Bufan ditemukan oleh 3 keluarga bangsawan besar. Itu akan sangat sulit, dan tidak ada yang bisa merawat ayahnya. Cari aku secepatnya, dan segera lapor padaku jika kamu menemukannya. Jadi seluruh keluarga Miyamoto keluar dengan kekuatan penuh, mencari Ye Bufan kemana-mana di Kyoto. Sangat disayangkan sebagai orang kuat di level suci bela diri, jika Ye Bufan tidak ingin diekspos, bagaimana dia bisa ditemukan oleh mereka. Setelah mencari sepanjang malam, dia masih tidak menemukan apapun. Tidak ada cara lain, Miyamoto Kihide tidak punya pilihan selain menyerah pada akhirnya. Bagaimanapun, dia memiliki sandera di tangannya, dan pihak lain pasti akan kembali dalam 3 hari. Keesokan harinya di rumah Watanabe, Watanabe Yui duduk di kamar kerjanya dengan murung. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menyukai pria. Kali ini dia akhirnya bertemu seseorang yang dia sukai, tapi dia menjadi musuh seluruh keluarga. Tidak hanya menghapuskan Takenori Watanabe, namun juga menimbulkan kerugian besar bagi keluarga. Saat dia mengerutkan kening, telepon di sakunya berdering. Awalnya dia sedang tidak mood untuk menjawab telepon, tetapi ketika dia secara tidak sengaja melihat ke layar dan menemukan kata Ye Jun tertulis di sana, dia langsung merasa seolah-olah dia telah diberi suntikan darah tombol jawab. Kemarin di pelelangan, dia tidak melakukan apa-apa jadi dia memasukkan nomor ponselnya ke ponsel Ye Bufan dan juga menyimpan nomor telepon pihak lain. Ye Jun, kamu di mana? Kamu baik-baik saja. Suara Yui Watanabe bergetar karena kegembiraan yang berlebihan. Aku baik-baik saja. Aku punya sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Ya, kamu bisa memberitahuku. Yui Watanabe sedang dalam suasana hati yang sangat rumit. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Dia langsung setuju. Apakah nyaman bagimu untuk keluar? Mari kita bertemu dan berbicara. Masalahnya sangat penting sehingga Ye Bufan tidak terlalu percaya dengan produk elektronik semacam ini. Dengan kekuatan beberapa keluarga besar, mungkin saja nomor teleponnya telah dipantau. Jika pihak lain mengetahui bahwa dia telah memperoleh informasi tentang Pulau Putri Duyung, akan merepotkan untuk memindahkan ibunya ke tempat lain. Oke, aku akan meneleponmu saat aku keluar. Yui Watanabe menutup telepon, mencoba menenangkan suasana hatinya, berpura-pura cuek, lalu pergi dari rumah Watanabe sendirian. Ketika dia sampai di luar, dia memastikan tidak ada yang mengikutinya, lalu dia mengeluarkan ponselnya lagi dan menghubungi nomor Ye Bufan. Ye Jun, kamu di mana? Bolehkah aku menjemputmu? Bab 1222. Ye Jun, aku senang kamu datang menemuiku. Pipi Yui Watanabe memerah dan dia tampak seperti gadis penggemar kecil yang pemalu, tanpa sedikit pun Tyrannosaurus betina. Ye Bufan berkata, mari kita cari tempat yang tenang untuk berbicara. Oke, Tuan Ye, Anda ingin pergi kemana? Ye Bufan berkata, saya tidak paham dengan Kyoto, Anda bisa mengaturnya. Lalu, saya tahu seorang lelaki tua membuka sebuah kedai, sake di sana enak, susinya juga sangat enak, tidak banyak pelanggan di hari kerja, bisakah kita pergi ke sana? Petik 2. Saat ini,
Watanabe Yui menunjukkan sepenuhnya wanita itu negara anjing besar. Dia sangat lembut dan menyenangkan, jika dia dilihat oleh anak-anak keluarga bangsawan lain di Kyoto, mereka mungkin akan ternganga. Ye Bufan mengangguk, oke. Kalau begitu duduklah dengan tenang, aku akan mengemudi. Yui Watanabe berkata dan pergi keluar kota. Setengah jam kemudian, mereka berdua sampai di sebuah kedai di puncak bukit. Pubnya berukuran kecil, namun lingkungannya sangat elegan, sungguh nikmat duduk di sini dan minum sambil menikmati pemandangan sekitar. Tidak ada pelayan di toko. Bos dan pelayan sama-sama sendirian. Seorang lelaki tua berusia 60-an atau 70-an, dengan tubuh agak bungkuk. Dia mengenakan kimono sederhana sangat bersih. Halo, Paman Guang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Yui Watanabe membungkuk sopan kepada lelaki tua itu, lalu mereka berdua menemukan meja dan duduk. Ye Jun, kamu ingin makan apa? Aku tidak begitu paham dengan tempat ini. Lihat saja pengaturannya. Ye Bufan hanya memikirkan Pulau Putri Duyung dan tidak peduli tentang apa yang harus dimakan. Pada akhirnya, Watanabe Yui memesan beberapa potong sushi dan sebotol sake, dan Mitsubo pergi bekerja di dapur. Ye Bufan berkata, hanya ada sedikit pelanggan di sini. Ya, Guangbo tinggal di sini sendirian setelah dia pensiun. Dia merasa kesepian dan membuka kedai ini. Dia tidak peduli tentang menghasilkan uang atau berapa banyak tamu yang dia terima. Saya juga suatu kecelakaan saya menemukan sebuah kedai di sini secara kebetulan, dan saya sering datang ke sini sejak saat itu. Petik 2. Makanan di sini sangat sederhana, hanya dengan beberapa item, dan segera Guangbo membawakan mereka makanan dan anggur yang mereka pesan. Orang tua itu pendiam dan jarang berbicara. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun kepada kedua orang itu dari awal hingga akhir. Ye Jun, silakan mencobanya. Sushi di sini enak, dan anggur hijaunya juga sangat enak. Watanabe Yui mengisi gelas anggur Ye Bufan dengan penuh kasih sayang, lalu menambahkan beberapa hidangan lagi padanya. Dia mengambil sumpitnya dan mengambil beberapa gigitan, dan mengangguk kagum, rasanya sangat enak. Awalnya, dia tidak tertarik dengan makanan semacam ini, tetapi dia harus mengatakan bahwa keahlian Guangbo memang benar sangat bagus. Makan lebih banyak, Tuan Ye, jika Anda suka. Pipi Yui Watanabe memerah, seolah dia adalah gadis kecil yang dipuji. Ye Jun, cobalah sake ini, rasanya sangat enak. Dia berkata, mengambil gelas anggur dan menyentuhnya dengan lembut dengan Ye Bufan, lalu menyesapnya sedikit. Ye Bufan juga meminum segelas, dia merasa anggurnya ringan, lembut, dan aromanya samar-samar. Setelah makan dan minum 2 gelas anggur, dia bertanya, Nona Yui, apakah Anda akrab dengan pulau-pulau di sekitar Kyoto? Petik 2. Sangat familiar. Ketika saya masih kecil, saya sering pergi keluar dengan perahu nelayan keluarga saya. Watanabe bertanya, Ye Jun, apakah kamu ingin bepergian? Tidak bepergian, aku hanya ingin bertanya, pernahkah kamu mendengar tentang Pulau Putri Duyung? Pulau Putri Duyung. Tanda tanya, aku benar-benar belum pernah mendengarnya. Saya merasa sedikit kecewa. Bahkan Watanabe Yui tidak tahu di mana menemukannya. Tuan Ye, jangan khawatir. Saya tidak mengenal semua pulau di sekitarnya, tapi jika Anda memeriksa peta navigasi di rumah, Anda mungkin bisa menemukannya. Sebagai keluarga Watanabe, yang bisnis utamanya adalah navigasi, mereka punya sendiri peta bahari bahkan lebih detail daripada peta resmi. Ye Bufan mengangguk, oh, tolong merepotkanmu. Sekarang yang pasti Pulau Putri Duyung jelas bukan pulau besar yang terkenal, pasti sangat rahasia. Watanabe Yui tersenyum manis, tidak merepotkan, aku sangat senang bekerja untuk Ye Jun. Terima kasih, aku akan bersulang untukmu. Kata Ye Bufan, mengambil gelas anggur, mendentingkannya dengan Watanabe Yui, dan lalu minumlah semuanya dalam sekali teguk. Ye Jun, musim saat ini agak buruk. Jika kamu datang di bulan April, bunga sakura di sini sangat indah. Mata besar indah Watanabe Yui bersinar, Ye Jun, kamu bisa tinggal dan menemaniku tahun depan. Aku menonton bunga sakura bersama. Ini. Ye Bufan secara alami dapat mendengar bahwa ini sudah merupakan pengakuan pada dirinya sendiri.
Tapi dari lubuk hatinya, dia benar-benar tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan wanita dari negeri anjing besar ini. Jika bukan karena ibunya, dia pasti tidak akan menelepon. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, tetapi pada saat ini, sebuah cibiran terdengar dari samping. Apakah kamu masih ingin melihat bunga sakura? Kamu hanya bisa pergi ke neraka untuk melihatnya. Begitu dia selesai berbicara, beberapa orang muncul di kedai. Itu adalah kepala keluarga Watanabe, Watanabe Takanori, dan keduanya tetua keluarga. Ketiganya berada di tingkat Zokchen surgawi, dan mereka dikelilingi oleh tanduk di tengahnya. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Watanabe Yui kaget. Dia sangat berhati-hati saat datang untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Dasar jalang, kamu tidak menyangka. Watanabe. Takanori tertawa bangga, aku melihat ada yang salah denganmu kemarin dan membuat lokasi di ponselku, dan benar saja, kamu berhubungan dengan anak ini lagi hari ini. Yui berteriak dengan panik, ayah. Aku mohon, tolong jangan sakiti Yejun. Saat dia mengatakan ini, dia ingin berdiri untuk melindungi Ye Bufan, tapi begitu dia berdiri, kakinya melemah dan dia terjatuh. Di tanah, seruan keluar dari mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hahaha. Watanabe Takanori berkata dengan bangga setelah tertawa, apakah kamu merasa sake hari ini terasa sangat enak? Bagaimana rasanya? Bubuk pengambil tulang penyilang tulangku rasanya enak, bukan? Ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku putrimu. Watanabe Yui terlihat kaget, dia tidak menyangka Watanabe Takanori akan meracuni anggurnya. Apakah kamu putriku? Ekspresi garang muncul di wajah Watanabe Takanori, demi kematianmu, aku akan membiarkanmu menjadi orang yang bijaksana. Kamu sama sekali bukan putriku, dan kamu bahkan bukan dari anjing besar negara. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Watanabe kita. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, apakah kamu bercanda? Yui Watanabe tampak ngeri beberapa saat. Seperti yang kubilang, aku bukan ayahmu. Watanabe Takanori melirik ke arah Yui Watanabe dengan pandangan kotor, 20 tahun yang lalu, aku bepergian ke Tiongkok dan kebetulan melihat seorang wanita muda di desa pegunungan kecil yang sangat cantik. Waktu itu dan ingin dia bermain dengan saya, tetapi wanita itu tidak tahu harus berbuat apa dan menolak saya. Saya sangat marah sehingga saya menggunakan kekerasan, tetapi saya tidak menyangka suaminya kembali dan ingin melakukannya lagi. Saya mulai melakukannya dengan saya, dan kemudian saya membunuh mereka berdua. Setelah membunuh 2 orang, saya mengetahui bahwa mereka memiliki seorang putri yang belum genap berusia 1 tahun benar, jadi aku merawat anak itu. Kembali ke negara anjing besar. Benar saja, aku membacanya dengan benar. Kamu memang sangat cantik. Awalnya aku ingin menjagamu untuk dinikmati anakku, tapi dia akan membawamu pergi setelah menikah, tapi sekarang dia menjadi sia-sia. Aku akan melakukannya sendiri. Pada titik ini, Watanabe Takanori kembali tertawa dengan angkuh, saat aku mengurus orang Cina ini, inilah waktunya untuk menikmatimu. Bab 1223. Ini tidak mungkin. Wajah Yui Watanabe menjadi pucat. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang selama ini ia anggap sebagai ayah kandungnya ternyata adalah musuh yang membunuh orang tua kandungnya. Ye Bufan sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Saat pertama kali melihat Watanabe Takanori, ia masih bertanya-tanya bagaimana pria jelek seperti itu bisa memiliki saudara perempuan yang begitu cantik. Tidak ada yang tidak mungkin, terima saja nasibmu. Watanabe Takanori mengalihkan pandangannya ke Ye Bufan lagi, orang China, kamu tidak menyangkakan. Meskipun kamu memiliki beberapa kemampuan, tapi sekarang kamu telah terkena pukulanku, tulang dan otot. Aku hanya bisa menerima takdirku. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menghancurkan tulangmu satu persatu dan kemudian mengirimmu ke barat. Setelah mengatakan ini, dia berbaring tangannya ke arah barat. Ye Bufan meraih lengannya, tampaknya mencoba mematahkan lengan orang lain. Tapi begitu dia mengulurkan tangannya, sebuah telapak tangan besar muncul di hadapannya. Dengan sekejap, seluruh tubuhnya terlempar keluar dan menghantam dinding kedai dengan keras. Setelah Watanabe Takanori bangkit dari tanah,
wajahnya penuh ketakutan. Ini tidak mungkin, kamu jelas-jelas mabuk, kenapa kamu tidak diracuni? Ye Bufan berdiri dari tempat duduknya dan menatapnya dengan senyuman bercanda. Bukankah kamu bertanya siapa aku sebelum kamu mengambil tindakan? Aku adalah peri medis Tiongkok, jadi bagaimana aku bisa peduli dengan racunmu? Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arah Yui Watanabe dan memasukkan pil penawar ke dalam tubuhnya mulutnya. Faktanya, dia menyadari ada yang tidak beres ketika dia baru saja mengambil gelas wine, dan kemudian dia menemukan Watanabe Takanori dan 3 orang bersembunyi di kegelapan, tapi dia tidak menunjukkannya untuk membiarkan pihak lain mengambil umpan. Orang China, sepertinya aku telah meremehkanmu. Watanabe Takanori berkata dengan ekspresi sinis di wajahnya, tapi terus kenapa? Aku sudah membuat persiapan yang matang. Meskipun kultivasimu sangat tinggi, kita bertiga semuanya, kita semua siap tingkat Sokchen. Jika kami bertiga memukulmu, kamu pasti akan mati hari ini apapun yang terjadi. Setelah mengatakan itu, dia dan 2 tetua lainnya mengeluarkan pedang samurai di pinggang mereka. Menunjuk tajam ke arah Ye Bufan. Ye Bufan tersenyum tipis, kamu terlalu banyak berpikir, sampah tetaplah sampah, tidak peduli berapa banyak itu, tidak ada gunanya. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Yui Watanabe menghilangkan racun dari tubuhnya, memulihkan budidayanya, dan mengalahkan anak laki-laki Chiyasu Suna yang akan bertarung demi Watanabe Takanori. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu membalas dendam dengan tanganmu sendiri nanti. Ye Bufan menariknya kembali. Meskipun dia marah, Watanabe Yui hanya berada di tahap awal level surga dan jauh dari lawan ketiganya orang di depannya. Kamu hanya bisa mati jika kamu naik ke sana. Orang China, pergilah ke neraka. Watanabe Takanori meraung sambil mengangkat tinggi katana di tangannya, Gathering Slash. Saat skill rahasia keluarga Watanabe digunakan di tangannya, itu jauh lebih kuat dari Watanabe Takanori. Pedang yang tak terhitung jumlahnya cahaya berkumpul, dan akhirnya membentuk cahaya pedang yang panjangnya sekitar 3 kaki. Energi pedang yang tajam merobek meja dan kursi di sekitarnya hingga berkeping-keping, dan akhirnya menyerang Ye Bufan secara langsung. Di saat yang sama, 2 tetua lainnya juga mengambil tindakan, menggunakan pedang samurai yang sama dan tebasan konvergensi yang sama. Ketiganya bekerja sama dengan sangat baik. Cahaya pedang yang tajam langsung menutup seluruh ruang, tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain melarikan diri. Sudah kubilang kamu adalah sampah, tidak peduli berapa banyak orang di sana, kamu tetaplah sampah. Ye Bufan menjentikkan pergelangan tangannya dan meraih anak laki-laki kiri Anzuna di tangan Yui Watanabe, dan kemudian bergegas ke arahnya dengan pedang di seluruh langit. Ding ding dang sang. Setelah terdengar suara nyaring, pisau samurai di tangan ketiga Watanabe terpotong, lalu terbang mundur, dan tubuhnya terpotong dari mulut darah. Ini tidak mungkin. Wajah ketiga orang itu penuh dengan ketakutan. Mereka bertiga semuanya adalah pembangkit tenaga listrik veteran di tingkat Sokchen surgawi tingkat ini. Namun pemuda di depannya itu 1 lawan 3, dan pada akhirnya, mereka bertiga dikalahkan dalam satu gerakan, dan mereka dikalahkan secara mengenaskan, hampir kehilangan nyawa. Dia juga berada di level Sokchen, jadi mengapa pihak lain begitu kuat? Bagaimana kabarmu? Sudah lama ku bilang bahwa kalian bertiga tidak berguna. Ekspresi Ye Bufan menjadi dingin setelah dia selesai berbicara, dan anak laki-laki Chean Zhang di tangannya sekali lagi berubah menjadi langit yang penuh cahaya pedang, menutupi seluruh kedai. Dengan 2 jeritan melengking, kedua tetua keluarga Watanabe ditusuk tepat di jantungnya oleh anak laki-laki Cheanzuna. Di depan Ye Bufan, mereka seperti anak-anak, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia tidak membunuh Watanabe Takanori, menyerahkannya pada Watanabe Yui untuk membalas dendam sendiri. Kamu, siapa kamu? Watanabe Takanori tampak terkejut, dan sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan orang lain. Kalian setan kecil benar-benar tidak punya otak. Bukankah kamu sudah mengetahui identitas dan kekuatan pihak lain sebelum kamu mulai? Sudah kubilang padamu bahwa aku adalah peri medis Tiongkok. Memperkosa seseorang, istriku, kamu membunuh seluruh keluarga dan merampok anak orang lain. Untuk binatang sepertimu,
berlututlah dan mati. Mungkin kamu bisa membiarkan tubuhmu tetap utuh. Ini adalah negara anjing besar, bukan Tiongkok, dan bukan giliranmu untuk bertindak liar. Ye Bufan tersenyum tipis, benarkah? Keluarkan saja kartu lain yang harus kamu selamatkan dari keharusan berurusan dengan Raja Neraka. Petik 2. Nak, tunggu saja kematiannya. Setelah Watanabe Takanori selesai berbicara, dia segera melihat ke arah Guangbo di sebelahnya dengan ekspresi hormat. Leluhur, tolong ambil tindakan untuk membunuh orang Cina sialan ini dan membalaskan dendam keluarga Watanabe saya. Apa, leluhur? Wajah Watanabe Yui menunjukkan ekspresi keheranan lagi dalam hal senioritas. Dia adalah kakek dari Watanabe Takanori. Menurut legenda, dia adalah eksistensi tingkat suci bela diri. Hanya saja selama bertahun-tahun dia berada di keluarga Watanabe, dia belum pernah melihat leluhur itu muncul. Dia mengira itu hanya legenda. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Paman Guang yang ada di depannya. Seorang pemilik kedai yang pendiam ternyata adalah seorang pejuang suci yang legendaris. Guangbo menghela nafas, mengapa kalian pecundang keluar dari keluarga Watanabe? Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan bocah Cina. Dia adalah leluhur tersembunyi dari keluarga Watanabe, eksistensi yang setara dengan kakek Miyamoto Sumugi, Watanabe Mitsuyoshi. Meski kelihatannya usianya baru 70 atau 80 tahun, nyatanya usianya sudah lebih dari 100 tahun. Watanabe Takanori membungkuk hormat, cucuku tidak kompeten, sehingga membuat leluhurku menderita. Watanabe Mitsuyoshi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia berdiri di samping, lalu menatap Ye Bufan. Anda telah mencapai prestasi seperti itu di usia 20-an, sungguh terpuji. Namun ada pepatah lama di Tiongkok, Anda lupa bahwa segala sesuatu yang indah di hutan akan dihancurkan oleh angin, bukanlah hal yang baik bagi orang muda untuk menunjukkan ketajamannya. Jika Anda telah bersabar selama 10 atau 20 tahun, Pak Tua, saya akan menjauh ketika saya melihat Anda, tetapi Anda masih sedikit lebih buruk sekarang, dan Anda ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Sepertinya Anda mengetahui budaya Tiongkok kami dengan sangat baik, Ye Bufan. Dia berkata dengan tenang, pernahkah Anda mendengar pepatah lama di Tiongkok yang mengacu pada orang-orang seperti Anda? Jika Anda terus menjadi bos kecil Anda di sini dengan jujur, saya mungkin bisa membiarkan Anda hidup beberapa tahun lagi. Jika Anda harus mencari kematian, saya tidak punya pilihan selain mengirim Anda menemui Raja Neraka. Anak laki-laki yang sombong, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Wajah Watanabe Mitsuki menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dari seorang santa bela diri. Bab 1224. Di bawah kedok momentumnya yang kuat, baik Watanabe Takanori dan Watanabe Yui merasa tercekik, seolah-olah energi di tubuh mereka telah berhenti mengalir, dan mereka tidak dapat menemukan keberanian untuk melawan di dalam hati mereka. Ye Jun, lari cepat! Teriak Watanabe Yui dengan seluruh kekuatannya. Menurutnya, meskipun Ye Bufan memiliki kultivasi yang sangat tinggi, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari prajurit kuat setingkat orang suci bela diri. Bagi Watanabe Mitsuki, yang sangat ahli dalam berkultivasi, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melarikan diri. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Watanabe Takanori mengertakkan gigi dan berteriak, leluhur, bunuh anak ini. Persetan, orang Tionghoa. Jangan mengeluh. Saya hanya bisa mengatakan bahwa hidup Anda tidak baik. Kamu seharusnya tidak. Jika kamu mengacaukan keluarga Watanabe-ku, kamu tidak boleh datang ke tempatku. Watanabe Mitsuki yakin akan kemenangan. Saat dia berbicara, dia dengan santai mengulurkan tangan dan meraih leher Ye Bufan leher orang lain. Watanabe Takanori tampak bersemangat, seolah telah melihat nasib kematian Ye Bufan. Tapi pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan muncul. Ye Bufan menepis tangannya. Watanabe Mitsuyoshi, yang baru saja terlihat percaya diri, ditepis seperti lalat, dan dia terlempar dari dinding di belakangnya puluhan meter jauhnya. Melihat adegan ini, ekspresi Watanabe Takanori tiba-tiba membeku. Awalnya saya mengira leluhur akan menang dengan sikapnya, namun saya tidak menyangka bahwa keluarga Watanabe yang mengandalkannya, seorang pejuang setingkat santo bela diri,
akan dikalahkan sekeras cucunya di depan Ye Bufan, tanpa kemampuan untuk melawan. Hal yang sama juga berlaku untuk Yui Watanabe. Dia awalnya mengira Ye Bufan akan mati dan patah hati, tetapi dalam sekejap situasinya terbalik dan dia mengalahkan Mitsuyoshi Watanabe yang kuat dengan mudah. Sejak dia bertemu pria ini, dia merasa pria itu sangat kuat. Pertama, dia memukul dirinya sendiri, lalu menghancurkan budidaya Takenori Watanabe. Dia baru saja membunuh dua tetua keluarga Watanabe, dan menekan Takanori Watanabe sampai mati. Tapi dia berpikir bahwa lawannya adalah perfeksionis tingkat surga. Siapa yang tahu bahwa bahkan orang kuat di level Martial Saint akan bertarung sesuka hati, tanpa bisa melihat di mana keuntungan lawannya. Dia juga seorang Martial Saint. Berapa banyak bakat yang diperlukan untuk mencapai level Martial Saint di usia 20-an. Itu membuat orang bergidik hanya memikirkannya, sungguh mengerikan. Orang yang menderita pukulan terbesar adalah Watanabe Mitsuki, yang menghabiskan 20 tahun mengembangkan pikirannya di sini sebelum hampir mencapai level seorang ahli bela diri. Saya pikir selama saya mencapai level ini, saya tidak akan terkalahkan dan memiliki sedikit lawan. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa pertama kali dia bergerak, dia akan ditampar oleh seseorang, dan orang tersebut adalah seorang pemuda berusia 20-an. Kesenjangan antara kenyataan dan imajinasi begitu besar sehingga dia tidak dapat menanggungnya beberapa saat. Bak Yalu, aku akan membunuhmu. Watanabe Mitsuki, yang hatinya terluka, menggunakan seluruh kekuatannya kali ini. Bukan hal yang mudah bagi seorang pejuang setingkat Martial Saint untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Sebelum pukulan itu mendarat, angin tinju yang kuat menghancurkan seluruh kedai menjadi tumpukan reruntuhan. Bahkan Takanori Watanabe, yang berada di pangkat kesempurnaan surga, tidak dapat menahan tekanan besar ini dan tersapu ke belakang oleh aliran udara yang keras. Kuat? Itu terlalu kuat. Apakah ini pukulan telak dari seorang pejuang setingkat Santo bela diri? Watanabe Takanori tampak antusias setelah menstabilkan tubuhnya. Menurutnya, kegagalan leluhur tadi sepenuhnya karena kecerobohannya dengan serangan kekuatan penuh ini, bocah Tionghoa itu pasti akan mati. Namun adegan selanjutnya mengejutkannya lagi, dan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Aku melihat Ye Bufan mengulurkan tangan dan meraih leher Watanabe Mitsuki. Momentum kuat yang baru saja dia hilangkan seketika tanpa jejak. Watanabe Mitsuyoshi sangat marah hingga matanya terbakar, dan dia ingin berjuang mati-matian. Pada saat ini, ada bunyi klik di telinganya, dan lehernya terpelintir dengan keras. Matanya terbuka lebar sampai dia mati, dan wajahnya penuh keengganan. Dia adalah orang kuat di tingkat Santo bela diri, bagaimana dia bisa mati dalam frustrasi seperti itu? Ye Bufan tentu saja tidak akan memberikan jawabannya. Dia bahkan tidak repot-repot melihatnya dan membuangnya seperti sampah. Watanabe Takanori kembali sadar dan tidak lagi peduli dengan keterkejutannya. Hatinya dipenuhi rasa takut. Pihak lain membunuh prajurit kuat di tingkat Martial Saint seolah-olah mereka sedang membunuh ayam, dan berat badan saya sendiri tidak cukup. Sayangnya dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan Wu Sheng. Dengan tingkat kultivasinya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melarikan diri di depan Ye Bufan. Bahkan sebelum dia bisa mengambil 2 langkah, dia merasa jantungnya mati rasa, titik akupunkturnya tersegel, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Jangan bunuh aku. Selama kamu melepaskanku, kita bisa mendiskusikan apa saja. Aku, keluarga Watanabe, bisa menjamin bahwa masa lalu sudah berlalu. Tidak, aku bisa menjadi anjingmu. Menghadapi kematian, Watanabe Takanori tidak lagi kehilangan apapun. Kesombongan dan ketenangan sebelumnya meninggalkan segala martabat, hanya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Kamu benar-benar bajingan yang tidak berperasaan, kamu lebih buruk dari binatang buas, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjingku. Ye Bufan menendang perut Watanabe Takanori dan menendangnya tepat di depan Watanabe Yui. Oke, sekarang kamu bisa membalas dendam. Baru sekarang Watanabe Yui kembali sadar dari kengerian di hatinya, dan menatap ke arah Watanabe Takanori di kakinya, matanya dipenuhi api kebencian. Menyentuh tatapannya, Watanabe Takanori gemetar ketakutan. Yui, nak, demi membesarkanmu, tolong ampuni aku.
Jangan bunuh aku. Kamu membesarkanku. Apakah kamu lupa dengan apa yang baru saja kamu katakan? Kamu tidak pernah baik padaku. Dasar binatang, awalnya aku memiliki keluarga yang cantik, tetapi kamu membunuh orang tuaku, dan hari ini aku ingin membalaskan dendam mereka. Setelah Watanabe Yui selesai berbicara, dia memegang pedang kiri Yasusuna. Lampu menyala dan memotong kedua lengan Watanabe Takanori. Kedua luka ini dibuat untuk ibuku. Ah! Watanabe Takanori menjerit menyayat hati. Tapi sebelum dia selesai berteriak, Yui Watanabe menebasnya lagi, memotong kedua kakinya. Ini untuk ayahku. Setelah mengatakan itu, dia menebas dengan backhand-nya lagi. Kepala Watanabe Takanori terbang tinggi, dan darah tumpah di tempat. Kepala keluarga Watanabe, salah satu dari 5 keluarga bangsawan besar, meninggal seperti ini. Setelah membunuh Takanori Watanabe, pisau di tangan Yui Watanabe jatuh ke tanah dengan bunyi dentang, lalu dia berlutut, "Ayah, Bu, putriku telah membalaskan dendammu." Petik 2. Oke, bangunlah. Bian Yui berhenti. Ye Jun, terima kasih. Mulai sekarang, hidupku akan menjadi milikmu. Yui Watanabe membungkuk dalam-dalam. Dia tahu bahwa jika pemuda ini tidak muncul, bukan saja dia tidak akan bisa membalaskan dendam orang tuanya, tapi akhir hidupnya juga akan menjadi sangat menyedihkan. Ye Bufan membantunya berdiri, tidak perlu berterima kasih padaku, apa rencanamu di masa depan? Yui Watanabe menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, aku belum memikirkannya. Negara anjing besar, saya selalu berpikir bahwa saya adalah penduduk asli negara anjing besar, tetapi sekarang setelah perubahan besar terjadi, saya belum siap. Ye Bufan berkata, saya punya saran, Anda bisa kembali dan mengambil kendali keluarga Watanabe. Benar, saya akan mengambil kekayaan keluarga Watanabe, dan kemudian membunuh seluruh keluarga Watanabe Takanori. Api kebencian kembali berkobar di mata Yui. Membunuh seorang Watanabe Takanori saja tidak bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Tapi kemudian dia sedikit tenang, Tuan Ye, begitu Watanabe Takanori meninggal, orang-orang di keluarga Watanabe itu akan segera merebut posisi kepala keluarga. Dengan kemampuan saya saat ini, sepertinya saya tidak begitu mampu mengendalikan keluarga Watanabe. Bab 1225. Ye Bufan berkata, tidak apa-apa, selama kamu bersedia melakukannya, aku akan membantumu menyelesaikan sisanya. Aku bersedia, Yui Watanabe berkata dengan kebencian di wajahnya. Bajingan Takanori Watanabe itu membunuh orang tuaku. Jika Anda merampas rumah saya akan merampas seluruh keluarga Watanabe-nya. Baiklah, saya akan membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda sekarang. Dengan kultivasi dan keterampilan medis Ye Bufan saat ini, tidak sulit untuk membantu master tingkat surga dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Pertama, dia mengeluarkan 3 pil Yin Ling dan memberikannya padanya, lalu menggunakan Chaos Ki untuk membantu membukanya, naik ke tubuh. Meridian. Watanabe Yui duduk bersila di tanah, momentumnya meningkat dengan cepat seperti roket. Tepat. Ketika Ye Bufan berpikir itu akan segera berakhir, dia tiba-tiba mencapai tingkat surga. Budidayanya, dia hanya dipromosikan dari tahap awal surga ke tahap akhir surga. Sekarang wanita ini telah mencapai tahap kesempurnaan yang luar biasa. Tampaknya kualifikasinya lebih tinggi dari Liu Yun, dan dia memiliki kebencian di dalam hatinya. Itu juga membuatnya berkembang lebih cepat. Ye Jun, terima kasih. Merasakan kekuatan di tubuhnya, Yui Watanabe menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya, lalu membungkuk kepada Ye Bufan untuk berterima kasih padanya. Di saat yang sama, perasaannya terhadap pria ini juga berubah. Sebelumnya, dia hanya menyukainya secara membabi buta, tapi sekarang dia memiliki lebih banyak rasa kagum. Sebagai seorang pejuang, dia tahu betul betapa jarangnya mencapai alam surga yang sempurna. Selain monster-monster tua yang tersembunyi itu, 5 keluarga besar di kerajaan anjing besar hanya berada di level ini. Dan orang di depannya hanya berada pada level ini. Hanya butuh beberapa jam untuk mengangkat diriku ke level ini. Jika tersebar, pasti akan mengejutkan banyak orang. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menariknya. Watanabe Yui berkata, Ye Jun,
meskipun tingkat kultivasi saya saat ini cukup kuat, mungkin sulit untuk mengendalikan seluruh keluarga Watanabe. Lagi pula, beberapa tetua mereka berada pada tingkat kultivasi ini, jadi saya mungkin tidak bisa menanganinya sendirian. Tidak masalah. Aku akan mengirim orang lain untuk membantumu. Ye Bufan melambai ke samping, Tianyu, kemarilah. Petik 2. Watanabe Yui berbalik dan melihat. Saking ketakutannya ia mengulurkan tangan dan mengeluarkan katananya. Ternyata yang dipanggil Ye Bufan adalah Watanabe Mitsuyoshi. Jangan gugup, dia sebenarnya bukan Watanabe Mitsuyoshi, orang tua itu sudah mati, ini bawahanku Lin Tianyu. Mendengar penjelasan Ye Bufan, Watanabe Yui menjadi santai. Dia melihat dengan hati-hati lagi, dan pria di depannya tampak persis seperti Watanabe Mitsuyoshi, dan dia bahkan tidak bisa melihat perbedaan sedikitpun. Satu-satunya perbedaan adalah pancaran dari tubuhnya, bahkan lebih tinggi dari Watanabe Mitsuyoshi, dan dia jelas merupakan master tingkat suci. Ini membuatnya semakin terkejut karena dia bisa memanggil orang kuat tingkat suci bela diri sebagai bawahannya apakah seseorang bersembunyi. Dan teknik penyamaran ini sangat ajaib. Jika dia tidak melihat Watanabe Mitsuyoshi mati, dia akan mengira bahwa orang yang berdiri di depannya adalah leluhur keluarga Watanabe. Penampilannya, berpura-pura menjadi Watanabe Mitsuyoshi, dan bekerja sama denganmu untuk kembali dan mengambil kendali keluarga Watanabe. Bagaimana dengan itu? Apakah mungkin sekarang? Petik 2. Ketika Yui Watanabe baru saja berlatih, Ye Bufan memanggil Jenderal Tiangang Pulau Tianji Lin Tianyu dari Istana Raja Naga. Yang dia inginkan sekarang adalah mengendalikan seluruh keluarga Watanabe, bukan menghancurkannya. Jadi dia menggunakan teknik penyamaran untuk membantunya berubah lebih mudah untuk mencapai tujuannya dengan mengubah penampilannya dan berpura-pura menjadi Watanabe Mitsuki. Dia sekarang memiliki cukup banyak master, dan salah satu dari mereka berada pada level suci. Alasan mengapa dia memilih Lin Tianyu adalah karena dia memenuhi 2 syarat mahir dalam bahasa negara anjing besar, dan kedua, warisan seni bela diri yang diperoleh di Pulau Tianji adalah jalan pedang. Watanabe Mitsuyoshi telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dan tidak banyak orang yang benar-benar mengenalnya. Jika kedua syarat ini terpenuhi maka tidak akan ada kekurangan. Watanabe Yui menarik napas dalam-dalam untuk menahan keterkejutan di hatinya. Baiklah, Tuan Ye, saya pasti akan membantu Anda mengendalikan keluarga Dubian. Oke. Anda dapat kembali sekarang. Ye Bufan berkata, Anda tidak perlu menyembunyikan urusan Watanabe Takanori dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka adalah saya yang membunuhnya. Kemudian Watanabe Mitsuyoshi muncul tepat waktu untuk menyelamatkan Anda, dan membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda, dan menjadikan Anda kepala keluarga Watanabe. Ye Jun, apakah ini pantas? Yui Watanabe sedikit bingung dengan maksudnya. Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang aku katakan. Juga, ketika kamu mengambil kendali keluarga Watanabe, bantu aku segera mencari tahu apa yang terjadi di Pulau Putri Duyung. Semakin cepat semakin baik. Alasan mengapa Ye Bufan mengalami begitu banyak masalah adalah karena biarkan Yui Watanabe membantunya menemukan Pulau Putri Duyung dan menemukan cucu tertuanya Dongju. Saya mengerti, Tuan Ye. Yui Watanabe membungkuk dalam-dalam lagi. Ye Bufan memandang Lin Tianyu di sebelahnya lagi, kamu tidak harus bersikap sopan kepada anak-anak nakal itu. Kamu akan mengambil tindakan ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan. Saya mengerti. Gunung dengan Yui Watanabe. Ye Bufan melonjak ke langit, kali ini sasarannya adalah pulau-pulau di sekitarnya, berharap menemukan petunjuk menuju Changsun Dongju. Di keluarga Watanabe, semua anggota menjalankan urusannya masing-masing dengan tertib. Pada saat ini, bel alarm berbunyi keras, yang mengejutkan semua orang. Anda harus tahu bahwa hanya ketika sesuatu yang sangat serius terjadi pada keluarga, bel alarm semacam ini akan dibunyikan dan semua anggota diminta untuk segera berkumpul. Sebagai salah satu dari 5 keluarga besar di negara anjing besar, keluarga Watanabe menjalani kehidupan yang lancar selama bertahun-tahun dan sudah lama tidak menggunakan bel alarm. Dengan keraguan di hati, seluruh anggota keluarga Watanabe bergegas menuju alun-alun di tengah keluarga. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang membunyikan alarm?
Yang berbicara adalah Daisuke Watanabe, tetua tertua dari keluarga Watanabe. Dia memiliki status tertinggi di antara semua tetua keluarga tidak ada di sini, dia bertanggung jawab atas segalanya. Anggota keluarga lain melihat saya dan saya melihat Anda, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ini aku. Saat ini, sosok cantik berjalan ke platform tinggi di tengah alun-alun, itu adalah Yui Watanabe. Daisuke Watanabe bertanya, apa yang terjadi? Apa yang membuatmu menggunakan alarm keluarga? Ada sesuatu yang penting untuk diumumkan kepada semua orang. Baru saja, kepala keluarga dan kedua tetua meninggal di rumah Yebufan. Bawahan. Dia tidak banyak bicara, tapi itu seperti sambaran petir, mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, kepala keluarga, Watanabe Takanori, akan meninggal, dan juga akan ada dua master tingkat Shokchen tingkat surga. Daisuke Watanabe juga sangat terkejut, tapi dia segera menenangkan diri, memberi isyarat kepada semua orang yang hadir untuk diam, dan kemudian melihat ke arah Yui Watanabe. Nona, apa yang terjadi? Anda harus menjelaskannya dengan jelas kepada semua orang. Yui Watanabe berkata, seperti ini. Sesuai perintah kepala keluarga, izinkan saya memancing Yebufan keluar dari keluarga Miyamoto, dan kemudian membalas dendam saudaranya. Awalnya, semuanya berjalan sangat lancar, tapi sayang sekali tingkat kultivasi Yebufan terlalu tinggi, dan dia membunuh pemimpin keluarga dan dua tetua satu demi satu. Berita ini sangat mengejutkan, dan setelah dikonfirmasi, semua orang yang hadir menjadi gempar. Pada saat yang sama, banyak orang mulai berpikir dengan hati-hati, karena kepala keluarga telah meninggal, apakah mereka memiliki kesempatan untuk naik tahta sebagai kepala keluarga? Diam. Pada saat ini, Yui Watanabe mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Saya akan mengumumkan hal kedua. Mulai sekarang, saya akan mengambil alih posisi kepala keluarga, dan saya akan berada di dalam tanggung jawab keluarga Watanabe mulai sekarang. Bab 1226. Apakah kamu gila? Mengapa kamu harus menjadi kepala keluarga? Artinya, kamu adalah seorang gadis muda, kamu sama sekali tidak cocok untuk posisi kepala keluarga. Ya, bukan giliran siapa yang harus menjadi kepala keluarga. Kamu yang memutuskan. Begitu kata-kata Watanabe Yui keluar, dia langsung ditentang oleh banyak orang, terutama mereka yang memiliki gagasan tentang tahta pemimpin keluarga, dan emosi mereka paling kuat. Semuanya, diamlah. Pada saat ini, Watanabe Daisuke menunjukkan keagungan sesepuh agung, dan dengan teriakannya yang tajam, pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yui Watanabe, siapa yang akan menjadi kepala keluarga Watanabe. Hanya para tetua yang bisa memutuskan. Juga, mengapa kepala keluarga dan kedua tetua itu mati, tapi hanya kamu satu-satunya yang aman. Karena seseorang dia mengalahkan Yebufan dan menyelamatkanku. Dia juga memintaku menjadi kepala keluarga Watanabe. Lelucon apa? Biarkan kamu menjadi kepala keluarga Watanabe. Ekspresi bangga di wajahnya. Siapa itu? Saya ingin melihat siapa yang memiliki wajah sebesar itu. Ini aku. Saat dia berbicara, sesosok tubuh perlahan berjalan ke meja depan, mengenakan kimono dan memakai bakiak. Itu adalah Lin Tianyu yang telah berubah menjadi Watanabe Mitsuki. Sebagian besar anggota keluarga Watanabe tidak mengenal Watanabe Mitsuki dan tidak mengetahui siapa lelaki tua tersebut. Namun Daisuke Watanabe dan anggota inti lainnya terkejut. Meskipun mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu, mereka masih mengenalinya secara sekilas. Secara umum, satu-satunya orang dalam keluarga Watanabe yang berhak menghubungi Watanabe Mitsuyoshi adalah kepala keluarga. Ia tidak akan muncul dalam keluarga sampai saat hidup dan mati. Daisuke Watanabe telah bertemu kakekku. Melihat lelaki tua itu berlutut dan memberi hormat pada Watanabe Mitsuyoshi. Orang-orang ini mengetahui identitas lelaki tua di depan mereka, dan mereka semua juga berlutut. Saat itu, ternyata nenek moyang keluarganya mengambil tindakan. Lin Tianyu memandang semua orang yang hadir dengan tatapan dingin. Saya telah memutuskan bahwa Yui Watanabe akan menjadi kepala keluarga. Apakah Anda punya pendapat? Ini, penonton terdiam dari keluarga, tetua,
dari segi status, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Watanabe Mitsuyoshi, dan dia tidak memiliki keberanian untuk melawan pihak lain. Seperti dia, banyak orang yang tidak yakin tapi tidak berani angkat bicara. Tetapi hanya karena orang-orang tua ini tidak berani mengatakannya bukan berarti orang lain tidak berani mengatakannya. Saya punya pendapat. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda berusia 30-an berdiri. Di antara generasi muda keluarga Watanabe, Takenori Watanabe disebut-sebut memiliki bakat bela diri terbaik, dan selanjutnya adalah Junichi Watanabe yang sudah mencapai tingkat kultivasi tingkat menengah di usia muda. Selain itu, ayahnya, Watanabe Koji, juga merupakan tetua yang berkuasa di keluarganya. Budidayanya telah mencapai alam kesempurnaan surgawi, dan statusnya berada di urutan kedua setelah Watanabe Daisuke. Watanabe Takenori menjadi orang yang tidak berguna. Awalnya ia mengira akan menjadi kepala keluarga berikutnya, jadi wajar saja ia tidak ingin direnggut oleh Watanabe Yui. Selain itu, dia masih terlalu muda, dan ketika dia melihat Watanabe Mitsuki untuk pertama kalinya, dia tidak terlalu merasa kagum, jadi dialah yang pertama berdiri. Kakek, aku tidak yakin. Yui Watanabe hanyalah seorang wanita. Kenapa dia harus menjadi kepala keluarga Watanabe? Ada keheningan di antara penonton Watanabe. Bagaimana Guang Yi mengatasinya? Lin Tianyu melambai kepada Yui Watanabe, biarkan semua orang melihat mengapa kamu adalah kepala keluarga. Ya, Yui Watanabe setuju, dan katana di tangannya perlahan terhunus, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang di seluruh langit. Dia menebas Junichi Watanabe, yang merupakan aksi terkenal dari keluarga Watanabe, pemotongan konvergensi. Saat Junichi Watanabe mengajukan keberatan, dia sudah siap mengambil tindakan. Pada saat ini, terdengar teriakan keras, dan katana di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan, menghadap cahaya pedang Yui Watanabe. Saat ini, dia merasa percaya diri di dalam hatinya. Menurut kesan sebelumnya, Watanabe Yui baru berada di tahap awal level surga dan bukan lawannya sama sekali. Tapi setelah pertarungan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tebasan konvergensi Watanabe Yui dengan cepat menyatu menjadi cahaya pedang sepanjang 3 kaki, yang sama dahsyatnya dengan materi kering, dan memotong katana di tangannya menjadi 2 bagian. Ah! Jundu Watanabe terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tingkat kultivasi pihak lain bisa mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Dia ingin meminta belas kasihan, tapi sudah terlambat. Cahaya pedang besar turun, membelahnya menjadi 2, dan darah merah cerah berceceran di mana-mana. Semua orang yang hadir tercengang karena terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Yui Watanabe akan begitu kejam dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Jenius seni bela diri yang agung dari keluarga Watanabe bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun di depannya. Dengan kebencian yang luar biasa di hatinya, Yui Watanabe secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun kepada orang-orang seperti keluarga Watanabe. Dia memotong Junichi Watanabe dengan satu pisau dan menatap tajam ke arah penonton, siapa lagi yang tidak puas. Yui Watanabe, beraninya kamu membunuh anakku. Raungan datang dari tetua keluarga Watanabe. Aku akan membunuhmu. Melihat putra satu-satunya terbunuh, dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya dan mengayunkan katana di tangannya untuk menyerangnya. Watanabe Yui tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan menghadapinya lagi dengan pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang di seluruh langit akhirnya menyatu, mengeluarkan suara yang tajam, dan kedua orang itu mundur secara bersamaan. Bagaimanapun, Yui Watanabe baru saja menerobos ke alam kesempurnaan surgawi, dan budidayanya relatif lemah. Dia mundur lebih dari 10 langkah, sementara Koji Watanabe hanya mundur 2 atau 3 langkah. Pergilah ke neraka. Dengan satu gerakan, Watanabe Koji berada di atas angin dan menggunakan tebasan konvergensi lagi dengan katana di tangannya, berubah menjadi pedang sepanjang beberapa kaki dan menebasnya. Melihat pukulan pedang yang mengejutkan ini, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi rumit, ada yang khawatir, ada yang senang, dan ada yang sombong. Dari segi kekuatan, Watanabe Koji adalah salah satu dari sedikit orang kuat di keluarga Watanabe. Tingkat budidayanya berada di urutan kedua setelah Watanabe Takanori dan Watanabe Daisuke. Tetapi pada saat ini,
dengusan dingin datang, dan Lin Tianyu mengambil tindakan. Dia tidak menggunakan senjata apapun, dia hanya menggunakan tangannya sebagai pedang dan menyerang dengan satu serangan. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tajam mengenai katana Watanabe Koji. Ini mengubah pedang menjadi pedang dengan ki. Hati setiap orang yang hadir segera menimbulkan badai. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat santo bela diri yang dapat mengendalikan vitalitas langit dan bumi dan mencapai keadaan berubah pedang menjadi ki. Meski sudah lama beredar rumor bahwa nenek moyang keluarga Watanabe telah mencapai tingkat suci, namun itu hanyalah legenda. Ini pertama kalinya saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hanya dalam sekejap mata, pedang udara Lin Tianyu bertabrakan dengan pedang samurai Watanabe Koji. Terdengar bunyi klik, dan pedang panjang yang berubah dari vitalitas benar-benar membelah pedang samurai menjadi dua bagian, dan kemudian pedang itu Watanabe Koji menjadi dua. Resep yang sama, rasa yang sama, adegan yang sama dimainkan satu demi satu. Hanya saja yang meninggal tadi adalah Watanabe Junichi, namun kini menjadi sesepuh super kuat Koji Watanabe. Di saat yang sama, semua orang di keluarga Watanabe melihat dengan jelas fakta bahwa Watanabe Mitsuki telah mencapai level santo bela diri dan mendukung Yui Watanabe. Tiba-tiba, penonton terdiam, dan tidak ada yang berani bersuara. Walaupun Yui Watanabe masih muda, namun Yui Watanabe adalah seorang perempuan, dan walaupun ada kekurangan lainnya, itu sudah cukup karena mendapat dukungan dari nenek moyangnya. Bab 1227. Lin Tianyu mengamati orang-orang yang hadir dengan mata tajam, siapa lagi yang tidak puas. Suaranya tidak nyaring, tapi penuh niat membunuh. Semua orang di keluarga Watanabe menundukkan kepala, dan tidak ada yang bersuara. Bagaimanapun, jenazah Watanabe Koji dan putranya masih ada. Mereka tahu betul bahwa jika mereka menentang saat ini, mereka pasti akan dibunuh oleh kakek. Tidak ada seorang pun yang memiliki dua kepala. Meskipun posisi pemimpin keluarga baik, dia harus hidup untuk menikmatinya. Kakek, karena menurutmu Yui cocok untuk posisi kepala keluarga, maka dia pasti memenuhi syarat. Saya orang pertama yang setuju. Daisuke Watanabe tahu bahwa segala sesuatunya harus dilakukan dan merupakan orang pertama yang berdiri dan menyatakan dukungannya. Dengan seorang pemimpin yang memimpin, yang lain segera melangkah maju dan menyatakan dukungan mereka terhadap Yui Watanabe sebagai kepala keluarga. Jika itu masalahnya, maka sudah beres. Lin Tianyu mengatakan ini, tetapi diam-diam mengutuk orang-orang ini sebagai orang yang tidak berdaya. Dia hanya membunuh dua orang dan terkejut. Jadi keputusan terakhir dibuat, Watanabe Yui menggantikan Watanabe Takanori sebagai kepala keluarga Watanabe. Di saat yang sama, berita bahwa Ye Bufan telah membentuk perseteruan berdarah dengan keluarga Watanabe juga menyebar ke seluruh negeri anjing besar. Dengan intimidasi tersebut, Watanabe Yui dengan mudah menguasai seluruh keluarga Watanabe. Sore harinya, ia memanggil Watanabe Wada, penanggung jawab harta benda keluarga Watanabe, ke kamarnya. Tuan, apa perintahmu? Watanabe Wada terlihat sangat hormat. Belum lama ini, dia menyaksikan dengan matanya sendiri Yui Watanabe memenggal kepala Junichi Watanabe. Duduklah. Sikap Yui Watanabe sangat baik. Bagaimana keadaan properti keluarga saat ini? Wajar jika kepala keluarga saat ini bertanya tentang properti tersebut. Sangat bagus, dan tidak ada dampaknya. Setelah mengobrol sebentar, Watanabe Yui bertanya, Wada-kun, apakah kamu mengenal pulau kami di negeri anjing besar? Sangat akrab. Saya pergi memancing dengan ayah saya ketika saya masih anak. Industri keluarga Watanabe sebagian besar bergerak di bidang laut. Sebagai pengelola, Watanabe dan Tamoto sangat akrab dengan lingkungan maritim. Kalau begitu izinkan aku bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang Pulau Putri Duyung? Yui Watanabe menatapnya dengan mata terbakar dan berkata, Pulau Putri Duyung. Watanabe Wada tampak berpikir, Tuan, saya belum pernah mendengar hal ini. Segera periksa. Pulau ini sangat penting bagi keluarga Watanabe kami. Selesai berbicara, ia segera mengeluarkan miniatur komputer saku. Sebagai salah satu dari 5 keluarga nelayan besar, keluarga Watanabe memiliki peta navigasinya sendiri. Dia mencari dengan hati-hati, dan setelah 1 jam penuh,
dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Tuan, saya tidak menemukan Pulau Putri Duyung." Yui Watanabe mengerutkan kening, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah pulau ini tidak ada? Atau memang begitu pulau itu tidak ada? Kita tidak dapat menemukannya. Sulit untuk mengatakannya, Watanabe Wada menjelaskan, menurut peta resmi negara Inu besar, ada hampir 7.000 pulau kecil di sekitar kita peta navigasi keluarga Watanabe kami. Ada sekitar 10.000 pulau, ada yang punya nama, ada yang tidak punya nama, dan ada beberapa pulau serta terumbu yang tidak kita ketahui mereka disebut Pulau Putri Duyung oleh penduduk setempat. Yui Watanabe. Yi merenung sejenak, dalam hal ini, Anda kembali dan melanjutkan pencarian, tetapi Anda harus merahasiakannya dan jangan biarkan siapapun mengetahui bahwa keluarga Watanabe kami adalah mencari pulau ini. Kalau tidak, akan ditangani sesuai aturan keluarga. Ya, Watanabe Wada berjanji, Longteng bersuara, berbalik dan mundur. Watanabe Yui ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ye Bufan. Jun Ye, maafkan aku gagal memenuhi harapanmu. Ye Bufan mencari-cari dan berkata, ada apa? Apakah tidak baik mengendalikan keluarga Watanabe? Saya sekarang adalah kepala keluarga Watanabe. Tapi saya tidak menemukan Pulau Putri Duyung yang Anda sebutkan. Watanabe Yui diliputi rasa bersalah, merasa bahwa dia telah gagal memenuhi ekspektasi pria ini terhadap dirinya sendiri. Tidak apa-apa, mari kita terus memikirkan solusinya. Meskipun Ye Bufan kecewa, dia tidak punya pilihan lain selain mencari perlahan. Setelah menutup telepon, ia mulai bolak-balik mencari di berbagai pulau kecil di tepi pantai, namun perilakunya tak jauh berbeda dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Meskipun setelah mencapai ranah Martial Saint, kecepatan terbangnya sangat cepat, tetapi ini hanya kemajuan linier, dan pencarian area masih sangat lambat. Setelah semalaman sibuk, saya hanya melihat 7 atau 8 pulau kecil, ada yang sepi, ada pula yang berpenghuni, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Changsun Dongju. Melihat matahari terbit, dia hanya bisa menghela nafas. Sepertinya metode ini pasti tidak akan berhasil. Jika kita ingin mencari secara menyeluruh di 7 atau 8 ribu pulau kecil di sekitar negara anjing besar, itu akan memakan waktu setidaknya 3 atau 4 bulan untuk menyelesaikannya. Dia pernah berpikir untuk memanggil semua orang di Istana Raja Naga untuk mencari bersama, tetapi setelah memikirkannya, orang-orang itu tidak mengenal Changsun Dongju dan tidak mengetahui aura satu sama lain. Hal ini dapat mengakibatkan kelalaian setelah pencarian, jadi kami tidak dapat mempercayainya 100%. Sepertinya tidak ada pilihan selain bernegosiasi dengan keluarga Miyamoto. Janji temu dengan keluarga Miyamoto adalah selama 3 hari, jadi dia mengubah arahnya dan terbang ke arah keluarga Miyamoto. Di depan rumah Miyamoto, Maki Miyamoto telah berjaga di sini. Ketika dia melihat pihak lain kembali dengan selamat, dia menghela nafas lega. Selama kurun waktu ini, keluarga Miyamoto selalu gelisah, takut pihak lain tidak akan pernah kembali, atau sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, dan semua usaha mereka akan sia-sia. Tuan Ye, Anda kembali. Miyamoto Maki datang dan menyapanya dengan senyuman, tidak menunjukkan tanda-tanda dia akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ini juga merupakan pengakuan khusus Miyamoto Kihide. Semakin kali ini terjadi, semakin kecil kemungkinan dia untuk putus dengan pihak lain. Lagi pula, cedera Miyamoto Arashi Taichi masih bergantung pada pihak lain untuk merawatnya. Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa, tersenyum dan mengangguk, kamu tidak ada hubungannya, ayo jalan-jalan. Apakah kamu sudah sarapan? Kami sudah menyiapkan sarapan. Miyamoto Maki mengundangnya ke kamar dengan sangat sopan, lalu memerintahkan seseorang untuk menyajikan sarapan mewah. Ye Bufan tidak sopan. Dia sangat lapar setelah sibuk malam di luar, jadi dia hanya makan sepuasnya. Setelah dia selesai makan, Miyamoto Maki berkata, baiklah. Tuan Ye, keluarga Miyamoto kami telah mengumpulkan semua bahan obat yang Anda sebutkan. Sekarang hanya yang terakhir yang sedang dalam perjalanan untuk diangkut, dan diharapkan tiba sebelum siang. Menurutmu kapan tuan keluarga akan dirawat? Ye Bufan diam-diam senang. Tampaknya kekuatan keluarga Miyamoto tidak bisa diremehkan.
Jauh lebih mudah untuk mengumpulkan bahan obat yang sulit ditemukan di tempat seperti itu, waktu singkat daripada menemukannya sendiri. Sederhana saja, selama bahan obatnya sudah siap, penyakitnya bisa segera diobati. Dia menyeka mulutnya dan berkata, tapi saya punya syarat. Sebelum mulai mengobati penyakitnya, saya harus memeriksakan diri saya ibu. Kalau tidak, aku akan sembuh. Tuan keluargamu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak membiarkan dia pergi? Tuan Ye, jangan khawatir, keluarga Miyamoto kami memiliki reputasi baik Tuan, Anda akan segera mengirim Nona Changsun ke sini. Ye Bufan merasa sedikit khawatir. Mencibir, jika Anda setan kecil memiliki kredibilitas, babi bisa memanjat pohon. Tidak, ini intinya, saya harus menemui ibu saya sebelum mengambil tindakan. Jika tidak, saya tidak akan mengambil tindakan. Maki Miyamoto menunjukkan senyuman licik, dalam hal ini, kami dapat menyetujui permintaan Anda, tetapi keluarga Miyamoto kami juga memiliki syarat. Yang terpenting sekarang adalah menemui cucu tertua Dongju. Selama kita menyelamatkan orang tersebut, segalanya akan mudah. Ye Bufan berkata, katakan padaku, syarat apa lagi yang kamu punya? Bab 1228. Miyamoto Maki tersenyum semakin licik, itu, bukan masalah besar. Saya hanya berharap setelah perawatan, ini dapat membantu tuan keluarga kita menembus tingkat suci. Ekspresi Ye Bufan berubah, saya akan melakukannya mencekikmu. Ini bukan masalah besar. Apakah menurutmu aku ini dewa? Yah, bukankah kamu seorang dewa medis? Terlebih lagi, tuan keluarga kita telah stagnan di alam surga selama bertahun. Tahun yayasan dan hanya sedikit lagi terobosan. Su berkata sambil tersenyum, kami, keluarga Miyamoto, percaya Anda memiliki kemampuan ini. Selama Anda dapat membantu kepala keluarga menerobos, kami akan segera mengirim mes. Changsun kembali tanpa cedera. Ye Bufan diam-diam mencibir di dalam hatinya, ini menulis cek yang buruk. Tahukah kamu bahwa dia sudah menguping percakapan antara Miyamoto Kihide dan Miyamoto Arashi Taichi, dan aku tahu segalanya tentang mereka konspirasi. Tapi dia tidak peduli, karena dia ingin bermain, ayo bermain dan lihat siapa yang bisa mengalahkan siapa. Kamu benar, aku memang bisa membantu tuan keluargamu menerobos, tapi kondisiku harus ditingkatkan, 2 miliar dolar AS, tidak kurang 1 sen pun. Setelah membongkarnya, mustahil baginya untuk mendapatkan manfaat sedikit pun dari idenya, dan dia bahkan tidak akan melepaskan Changsun Dongju. Namun, jika dia setuju dengan senang hati, itu akan membuat Miyamoto curiga. Hanya ketika singa membuka mulutnya dan meningkatkan daya tawarnya barulah pihak lain bisa mempercayainya. Benar saja, melihat Ye Bufan menyetujui persyaratannya, Miyamoto Maki merasa senang. Tuan Ye, 2 miliar dolar AS terlalu banyak, dan keluarga Miyamoto kami tidak mampu membeli likuiditas sebanyak itu. Apakah menurut Anda ini akan berhasil? 500 juta dolar AS. 1,5 miliar dolar AS. 800 juta dolar AS. Ye Bufan berkata, 1 miliar dolar AS, ini sudah menjadi keuntungan saya. Setuju. Selama Anda dapat menyembuhkan luka tuan kami dan membiarkannya menerobos ke tingkat suci, kami akan segera menawarkan 1 miliar dolar AS dengan kedua tangan. Maki Miyamoto sambil mengatakan ini, saya mencibir dalam hati, saya harap Anda dapat memiliki bunga kehidupan saat itu. Kalau begitu mari kita buat kesepakatan. Kamu perlu istirahat dulu dan mengisi ulang bateraimu. Aku akan datang menemuimu ketika bahan obat sudah siap. Tunggu sebentar. Ye Bufan menghentikan Miyamoto Maki, lalu sebuah cahaya menyala di matanya dan dia menggunakan teknik sihir jiwa. Di mana Pulau Putri Duyung berada? Mengapa keluarga Watanabe tidak dapat menemukan pulau ini bahkan dengan kekuatan keluarga Watanabe? Bahkan jika cucu tertua Dongju pada akhirnya diselamatkan, dia harus mencari tahu, jika tidak maka akan menjadi simpul di hatinya. Katakan padaku, di mana Pulau Putri Duyung? Dia menanyakan pertanyaan ini, bab ini belum selesai, tolong balik halamannya, meskipun pria di depannya tidak memiliki kultivasi, dia adalah sosok inti dari keluarga Miyamoto dan harusnya tahu di mana letak Pulau Putri Duyung. Kilatan kebingungan melintas di mata Miyamoto Maki,
dan dia berkata, kami berada 30 mil sebelah timur Kyoto, dan kami telah kembali sekarang. Kembali, hati Ye Bufan tergerak, dan kemudian bertanya, Pulau Putri Duyung yang Anda sebutkan adalah sebuah kapal. Maki Miyamoto berkata, itu kapal pesiar pribadi keluarga Miyamoto kami. Ye Bufan ingin sekali memarahinya, siapa yang memberi nama jahat ini? Dia tidak pernah menyangka Pulau Putri Duyung itu. Namanya sebuah kapal, tak heran saya mencari hampir di seluruh pulau di negeri anjing besar, bahkan keluarga Watanabe pun tidak bisa menemukan di mana Pulau Putri Duyung ini berada. Namun mengingat kejadian saat itu, Miyamoto Hide mengatakan bahwa dia menyembunyikan cucu tertuanya Dongju di Pulau Putri Duyung, dan bahkan jika dia mencari ke seluruh Kyoto, dia tidak dapat menemukannya. Tampaknya pihak lain bermaksud menyembunyikan orang-orang di kapal. Dia tidak dapat menemukan orang-orang di darat. Dengan cara ini, dia menyesatkan dirinya sendiri dan fokus pada pulau itu. Tetapi meskipun kami mengetahuinya sekarang, sudah terlambat untuk mencari kapal pesiar dan menyelamatkan orang-orang. Tapi setelah akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi, dia menarik teknik obsesi jiwa itu dengan sebuah pikiran, dan dengan santai menghapus ingatan Maki Miyamoto. Maki Miyamoto merasa pusing sesaat, lalu kembali normal. Dia tidak memperhatikan. Dia mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya. Dia mungkin pusing karena terlalu banyak bekerja dalam beberapa hari terakhir. Tuan Ye, Anda bisa istirahat sementara saya kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Begitu Miyamoto Maki pergi, Ye Bufan teringat di ponselnya bahwa Yui Watanabe yang menelepon. Panggilan tersambung, dan dia berkata dengan nada meminta maaf, Jun Ye, maaf, kami telah memeriksa informasi di seluruh pulau, dan kami tidak dapat menemukan Pulau Putri Duyung. Tidak apa-apa, saya sudah menemukan jawabannya, itu saja. Ini bukan sebuah pulau. Ye Bufan dengan singkat menjelaskan situasi Pulau Putri Duyung, tidak perlu mencarinya sekarang, saya sudah menegosiasikan persyaratan dengan keluarga Miyamoto. Ye Jun, ini yang kedua hal yang ingin kuberitahukan padamu. Sesuatu telah terjadi. Yui Watanabe berkata, baru saja, keluarga Watanabe menerima undangan dari keluarga Miyamoto, meminta. Kami mengirimkan guru suci untuk membunuhmu bersama setelah kamu menyembuhkan Miyamoto Arashi Taichi hanya keluarga Watanabe kami. Beberapa keluarga terkenal lainnya juga seharusnya menerima undangan. Ye Bufan tersenyum sedikit. Keluarga Miyamoto sangat memikirkan diri mereka sendiri dan mengundang begitu banyak petinggi. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Tampaknya kepergiannya yang tiba-tiba telah menyadarkan mereka, dan mereka merasa bahwa perilakunya tidak sesederhana kelihatannya. Watanabe Yui bertanya, Ye Jun, apakah kita setuju atau tidak? Ya, tentu saja kita harus setuju. Ye Bufan berkata, katakan pada Lin Tianyu untuk terus berpura-pura menjadi Watanabe Mitsuyoshi, lalu dengarkan perintahku. Alasannya mengapa dia meminta Lin Tianyu untuk menyamar sebagai Watanabe Mitsuyoshi sebelumnya adalah karena akan efektif sekarang jika pihak lain memiliki agen rahasianya sendiri. Akan lebih mudah untuk menyelamatkan Changsun Dongju, jika tidak, dia pasti akan mendapat masalah. Saya mengerti. Petik 2. Setelah Yui Watanabe selesai berbicara, dia menutup telepon. Ye Bufan juga meletakkan teleponnya dan melirik ke beberapa sudut ruangan sambil bercanda. Di bawah kesadarannya, dia secara alami mendeteksi beberapa alat penyadap di ruangan itu. Dia bisa melihat dengan jelas, tapi dia baru saja membuat penghalang kedap suara. Pihak lain hanya dapat melihat bahwa dia sedang berbicara di telepon tetapi tidak dapat mendengar apapun. Faktanya, itulah yang terjadi. Miyamoto Kihide duduk di kamarnya, melihat Ye Bufan membuat panggilan telepon tetapi tidak dapat mendengar satu kata pun membuatnya sangat marah. Dia melihat ke arah Maki Miyamoto di sebelahnya dan berkata dengan marah, apa yang terjadi? Di mana Anda menggunakan peralatan penyadapan? Mengapa terjadi kesalahan pada saat kritis? Petik 2. Patriark muda, ini adalah alat penyadap terbaik. Sudah diuji berkali-kali tanpa masalah. Siapa tahu tiba-tiba rusak sekarang. Petik 2. Maki Miyamoto juga sangat bingung. Mengapa beberapa alat penyadap gagal secara kolektif? Ketika orang menutup telepon, semuanya kembali normal.
Miyamoto Kihide melambaikan tangannya, lupakan saja, jangan khawatir tentang banyak hal untuk saat ini, bagaimanapun juga dia akan mati. Segera pada siang hari, semua bahan obat yang dibeli oleh keluarga Miyamoto tiba. Miyamoto Maki datang ke kamar Ye Bufan, Tuan Ye, kami telah mengumpulkan semua bahan obat, mohon bantuannya. Ye, Bufan berkata, di mana ibuku? Dia pasti ada di sampingku saat aku merawatnya. Miyamoto Maki berkata, jangan khawatir, Nona Changsun sudah dalam perjalanan dan akan tiba setengah jam lagi. Apakah Anda ingin melihat bahan obat sekarang? Petik 2. Kirimkan bahan obatnya dulu. Aku akan memperbaikinya dan merawat tuan keluargamu nanti. Maaf, Tuan Ye. Sikap Miyamoto Maki sangat sopan. Dia melambai keluar, dan seseorang segera membawa bahan obat yang dibeli. Setelah menyimpan semua bahan obat, dia bertanya, Tuan Ye, menurut Anda tidak apa-apa? Petik 2. Bab 1229. Ye Bufan melirik bahan obat di depannya, dan hal pertama yang menarik perhatiannya adalah ginseng setebal lengan anak-anak, dengan lingkaran cahaya ungu merah dan penuh aura. Bukan hanya ginseng liar ini, tapi usianya setidaknya lebih dari 1000 tahun. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana keluarga Miyamoto menemukan obat yang bagus ini. Ada juga Ganoderma lucidum seukuran wastafel, yang ternyata berumur lebih dari 1000 tahun. Meskipun beberapa bahan obat berikutnya tidak seberharga keduanya, mereka juga sangat sulit untuk menemukan obat yang baik, seperti rumput sengyang, bunga bintang 7, rumput tulang hitam. Singkatnya, semua ramuan yang dia butuhkan untuk memurnikannya Sein Yuan dan pada dasarnya semuanya telah ditemukan. Tidak buruk, sangat bagus. Ye Bufan mengangguk puas. Sepertinya saya benar-benar mendapat untung dari perjalanan saya ke negeri anjing besar. Bahan obat langka ini tidak bisa dibeli dengan uang, tapi juga membutuhkan koneksi, sumber daya, dan waktu. Miyamoto Maki berkata, karena Tuan Ye sudah puas, mari kita mulai memurnikan obatnya. Ya, tapi saya harus benar-benar diam saat sedang memurnikan obat dan tidak boleh diganggu oleh orang lain. Kalian semua boleh keluar dulu. Tidak seorang pun bisa melakukannya tanpa izin saya. Anda tidak bisa masuk. Jika tidak, jika Anda gagal, meskipun keluarga Miyamoto Anda masih dapat menemukan bahan obat ini, itu akan terlambat. Jangan khawatir, saya akan mengaturnya seseorang untuk segera menjaga pintu, dan tidak ada yang akan mengganggumu. Petik 2. Meskipun dia tidak tahu apakah yang dikatakan pihak lain itu benar atau salah, dia tidak bisa mengambil risiko. Kalian pasti tahu kalau keluarga Miyamoto juga menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk mencari bahan obat tersebut, yang tidak boleh disia-siakan begitu saja. Selain itu, Miyamoto Arashi Taichi sudah tidak sabar lagi. Setelah keluar, dia segera datang ke kamar Miyamoto Kihide, ingin melihat bagaimana Ye Bufan memurnikan obat melalui pengawasan. Tak disangka, begitu memasuki pintu, ia melihat butiran salju di layar lebar di dinding. Miyamoto Kihide yang marah meninju, menghancurkan layar lebar hingga berkeping-keping. Sekarang sudah pasti pihak lain telah menemukan fasilitas pemantauannya dan memiliki kemampuan untuk menonaktifkan hal-hal tersebut. Sia-sia untuk terus mengawasi. Dia memandang Miyamoto Maki, apakah menurutmu anak itu akan melakukan tipuan? Mungkin tidak. Miyamoto Maki berkata, cucu tertua Dongju sekarang ada di tangan kita, dia hanya bisa patuh. Jika kita patuh, kita seharusnya tidak berani melakukan trik apapun. Selain itu, bukankah pemimpin keluarga sudah menyiapkan jebakan? Selain keluarga Qianmu, beberapa keluarga besar lainnya telah menyetujui permintaan kami dan akan segera mengirimkan guru suci kerja sama nenek moyang keluarga Miyamoto kami dan beberapa orang suci bela diri yang hebat. Bahkan jika anak itu adalah naga raksasa, bab ini belum selesai. Silakan balik halamannya, dia tidak akan bisa membuat gelombang apapun. Setelah mendengar apa katanya, wajah Miyamoto terlihat. Dengan ekspresi bangga di wajahnya, dia telah mengatur semua ini sendiri. Dan dia tidak pernah menyangka pihak lain akan bisa melarikan diri. Benar, biarkan dia bangga sebentar. Setelah ayahku sembuh, kami akan segera mengirim ibu dan anak untuk menemui Yamata. Keduanya menunggu di kamar sebentar,
dan tiba-tiba tercium aroma yang menyengat, aroma obat. Mengapa obat ini wanginya enak sekali? Mencium aromanya, wajah Miyamoto Kihide menunjukkan sedikit kegembiraan, sepertinya pria bernama Ye tidak berbohong kepada kita. Obat, meskipun dia tidak mengerti pengobatan Tiongkok, dilihat dari aromanya, ini seharusnya bukan bahan obat biasa. Miyamoto Maki berkata, Tuan muda benar. Jika Anda ingin Tuan menerobos ke tingkat suci, Anda harus mendapatkan obat yang bagus. Kedua orang itu sedang berbicara. Begitu pintu terbuka, Ye Bufan keluar dari ruangan itu. Di bawah bimbingan keluarganya, dia datang ke kamar Miyamoto Kihide. Saya siap. Saya hanya perlu menemui ibu saya untuk mengobati penyakitnya. Oke, Nona Changsun telah tiba. Ikutlah dengan saya. Setelah selesai berbicara, Miyamoto Kisu memimpin dan meninggalkan ruangan, membawa Ye Bufan datang ke bangsal Miyamoto Arashi Taichi. Setelah memasuki pintu, saya melihat Miyamoto Arashi Taichi terbaring di ranjang rumah sakit, dan duduk di sofa di sebelahnya adalah seorang wanita cantik, yang ternyata adalah cucu tertua Dongju. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari, dia tidak banyak berubah, kecuali sedikit kesedihan di antara alisnya. Di sebelahnya ada dua tetua keluarga Miyamoto yang menjaganya. Mereka berdua berada pada tingkat kesempurnaan surgawi, yang menunjukkan betapa mereka menghargai cucu tertua mereka Dongju. Setelah melihat putranya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat gembira, dan kemudian berubah menjadi sangat khawatir. Xiao Fan, mengapa kamu ada di sini? Dia ingin melihat putranya, tetapi dia tidak ingin putranya mengambil risiko untuknya. Bu, aku di sini untuk mengantarmu pulang. Ye Bufan hendak berjalan menuju cucu tertuanya Dongju, tapi dihadang oleh Miyamoto Kihide. Tuan Ye, menurut perjanjian kita sebelumnya, sekarang bukan waktunya bagi Anda untuk mengambil kembali Nona Zhangsun. Dia tahu betul budidaya Ye Bufan. Jika dia terlalu dekat, dia mungkin akan menyelamatkan cucu tertuanya Dongju secara langsung. Pada saat itu, dia tidak akan bisa jika dia menyandera, dia tidak bisa memaksanya untuk merawat ayahnya. Ye Bufan tidak banyak bicara. Dia menatap ibunya dan berkata, Bu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Mereka tidak mengganggumu, kan? Tidak, aku baik-baik saja. Changsun Dongju mengangguk, tapi di sana adalah sesuatu dalam ekspresinya yang tidak bisa dia sembunyikan. Khawatir tentang kehidupan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dia tahu di mana tempat ini, dan dia juga tahu kekuatan keluarga Miyamoto. Akan sangat berisiko jika putranya datang sendirian. Kamu beristirahat di sini sebentar, dan kami akan pergi setelah aku menyembuhkan mereka. Ye Bufan memberikan senyuman percaya diri pada cucu tertuanya Dongju, menyuruhnya untuk tidak khawatir, dan kemudian berbalik ke arah tempat tidur Miyamoto Arashi Taichi. Tuan Medical Immortal, bisakah Anda merawat ayah saya sekarang? Rencananya telah mencapai momen terakhir, dan Miyamoto Kihide agak bersemangat. Oke, mari kita mulai sekarang. Kata Ye Bufan sambil mengeluarkan pil hitam kecil dan membawanya ke Miyamoto Arashi. Ambil ini. Tuan Medical Sage, obat jenis apa ini? Racun, kamu harus meminumnya atau tidak? Ye Bufan menatapnya dengan mata terbakar dan berkata, Miyamoto Kihide menyadari bahwa dia benar-benar tidak punya pilihan sekarang dan hanya bisa minggir dan berhenti berbicara. Ye Bufan memasukkan pil itu ke dalam mulut Miyamoto Arashi Taichi. Pil ini dapat membantu Anda mengatur yin dan yang dalam tubuh Anda. Saya akan segera memberikan akupuntur, tetapi akan sedikit sakit, jadi Anda harus menahannya. Tidak apa-apa, saya seorang pejuang dari kerajaan anjing besar, saya dapat menahan sedikit rasa sakit, itu bukan apa-apa. Miyamoto Arashi Taichi berkata dengan sangat percaya diri, dia adalah orang kuat di alam Dzogchen tingkat surga, bagaimana mungkin dia peduli dengan sedikit rasa sakit. Itu bagus. Senyuman tak terlihat muncul di bibir Ye Bufan, dan dia dengan santai mengeluarkan jarum perak dan menusuk dada orang lain. Wajah Miyamoto Arashi cuek, bahkan sedikit menghina. Sebagai seorang pejuang dari kerajaan anjing besar, dia biasanya menjunjung tinggi semangat Bushido. Belum lagi yang dipegang pihak lain hanyalah sebuah jarum perak kecil, bahkan sebilah pisau tanpa kerutan. Namun saat jarum perak memasuki tubuhnya,
Ekspresinya berubah seketika, dan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantam saraf otaknya, hampir membuatnya menangis. Sakit. Pada saat ini, dia ingin mengutuk. Tidak sakit, hanya sangat menyakitkan sehingga dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya. Setelah hidup bertahun-tahun, dia belum pernah merasakan sakit yang begitu hebat. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana jarum perak bisa menyebabkan rasa sakit yang begitu hebat. Namun, dia baru saja mengucapkan kata-kata besar, dan ada begitu banyak orang yang menonton. Untuk menjaga citranya sebagai pria kuat, dia hanya bisa mengertakkan gigi belakangnya dan berusaha untuk tidak bersuara. Bab 1230. Miyamoto Ranta berdoa diam-diam di dalam hatinya, berharap rasa sakit ini hanya kebetulan, atau baru mulai terasa sakit, dan nantinya akan membaik. Pada saat ini, jarum perak kedua Ye Bufan tertusuk, dan pada saat ini, seluruh tubuhnya menegang. Sial, suntikan kedua beberapa kali lebih menyakitkan daripada suntikan pertama. Dengan suntikan ketiga, wajah Miyamoto Arashi menjadi garang. Dengan suntikan keempat, keringat dingin langsung mengucur di keningnya. Saat suntikan kelima dimasukkan, dia tidak lagi peduli dengan wajahnya dan mengeluarkannya suara robekan. Saat ini, Miyamoto Kihide dan orang lain di sebelahnya juga melihat ada yang tidak beres. Miyamoto Arashi Taichi bukanlah orang yang mudah tersinggung. Tuan Ye, lihat ayahku kesakitan, apakah kamu ingin memikirkan cara? Tidak ada cara untuk melakukan ini. Ye Bufan berkata, prinsip akupuntur saya adalah merangsang energi yang di dalam tubuh melalui rasa sakit, dan kemudian diintegrasikan dengan Yin Qi sebelumnya dan diubah menjadi Zen Qi untuk meningkatkan kultivasi. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus membayarnya. Semuanya ada harganya. Metode ini pasti akan menimbulkan rasa sakit. Bukankah Tuan Ben mengatakan itu? Dia adalah seorang pejuang dari kerajaan anjing besar, dan dia masih dapat menahan sedikit rasa sakit. Itu bukan apa-apa. Petik 2. Ini, Miyamoto Kihide adalah sedikit malu. Sebagai seorang pejuang, akupuntur itu menyakitkan. Jika Anda tidak tahan, jika Anda menyebarkannya, saya khawatir orang akan tertawa terbahak-bahak. Tuan Ye, saya hanya sedikit khawatir. Jika Anda terlihat seperti ini, saya khawatir akan membahayakan tubuh ayah saya. Bisakah Anda mengubah metodenya? Dia dapat melihat bahwa Miyamoto Arashi Taichi sangat kesakitan sekarang. Tekadnya masih bertahan. Ya, ada banyak cara untuk mengobati lukanya. Miyamoto Kihide sangat senang, bagus sekali, tolong minta Tuan Ye untuk mencari yang lain. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, seseorang mendengarkan. Ada banyak cara untuk mengobati luka, tapi jika ingin lebih mencapai tingkat suci, hanya ada satu cara. Jika saya bisa menahannya, saya akan melanjutkan level dan mengobati lukanya sendirian. Tapi beberapa suntikan sebelumnya semua usaha telah sia-sia. Ayolah, aku bisa menanggungnya. Mampu menjadi prajurit suci selalu menjadi impian Miyamoto Arashi, tapi dia tidak pernah berhasil. Sekarang dia akhirnya melihat harapan dan tidak bisa menyerah apapun yang terjadi. Meskipun rasa sakitnya sangat menyiksa sekarang, dia masih mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata ini. Baiklah, Tuan Ye, terima kasih atas kerja keras Anda. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Kata Miyamoto Kihide dan membungkuk dalam-dalam. Ye Bufan sudah senang. Setan kecil itu sungguh menarik. Mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia telah bekerja keras saat ini membuatnya menemukan perasaan, terima kasih, dalam menjual penculikan. Sebenarnya cara mengobati Miyamoto Arashi Taichi sangatlah sederhana. Anda hanya perlu menggunakan energi chaos untuk memediasi yin dan yang. Teknik akupuntur yang ia gunakan saat ini disebut akupuntur penyiksaan dalam tradisi pengobatan kuno. Seperti namanya, teknik ini digunakan untuk mengeksekusi orang yang telah melakukan kejahatan keji. Ini akan merangsang saraf nyeri orang tersebut secara maksimal, membuat hidup orang lain lebih buruk daripada kematian. Sejak awal, keluarga Miyamoto telah bersekongkol melawan diri mereka sendiri, menculik ibu mereka, mengancam akan mendapatkan perawatan medis, dan selalu berencana untuk membunuh keledai tersebut. Dia harus mendapatkan kembali ketertarikannya terlebih dahulu.
Begitu saja, Ye Bufan memasukkan jarum demi jarum. Miyamoto Lantei merasa setiap jarum lebih sakit dari yang terakhir, tapi rasa sakitnya begitu parah hingga dia bahkan tidak sempat pingsan. Dia ingin menyerah berkali-kali, tetapi demi mimpinya menjadi orang suci, dia mengertakkan gigi dan bertahan. Pada akhirnya, dia benar-benar kelelahan, dan pakaian di sekujur tubuhnya basah oleh keringat. Ye Bufan bahagia di dalam hatinya, tetapi ekspresinya sangat serius. Melihat bahwa dia hampir menyiksa pihak lain, dia mengulurkan tangan dan mengambil kembali semua jarum perak itu. Oke, begitu dia selesai berbicara, Miyamoto Arashi berubah menjadi genangan lumpur dan terbaring empuk di ranjang rumah sakit. Meski sudah berlalu, saya khawatir itu akan menjadi mimpi buruknya seumur hidup. Satu-satunya hal yang baik adalah rasa sakit yang parah telah berlalu, rasa sakit akibat luka dalam di tubuh tidak lagi terasa, dan saya bahkan dapat merasakan kerja normal dari energi sejati, dan luka sebelumnya telah pulih sepenuhnya. Ayah, bagaimana perasaanmu? Miyamoto Kihide bertanya dengan prihatin. Cederanya telah sembuh, tetapi tingkat kultivasinya belum menembus. Di bawah sirkulasi Zenki, kekuatan Miyamoto Arashi Taichi pulih dengan cepat. Tuan Ye, lihat ini. Miyamoto Kihide memandang Ye Bufan, menyiratkan bahwa dia telah berjanji untuk mencapai tingkat suci. Jangan khawatir, tidak mudah untuk melangkah ke ambang tingkat suci. Masih ada satu langkah terakhir lagi. Kata Ye Bufan sambil mengeluarkan pil hitam kecil dan menyerahkannya. Saya sudah meletakkan fondasinya untuk langkah sebelumnya. Setelah meminum ini, pil ini akan membantu Anda mencapai tingkat suci dalam waktu singkat. Miyamoto Arashi Taichi telah menahan begitu banyak rasa sakit, jadi dia secara alami tidak ragu sama sekali. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pil itu dan menelannya, itu di mulutnya. Miyamoto Kihide tidak menghentikannya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Menurutnya, dia memegang cucu tertua Dongju di tangannya, dan Ye Bufan tidak berani melakukan apapun. Ramuan itu langsung meleleh di mulut, dan tak lama kemudian Miyamoto Arashi Taichi merasakan energi di dantiannya semakin menggila, seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Tidak lama kemudian, dia merasakan bunyi klik di benaknya, dan kemudian seluruh auranya langsung naik, dan hambatan tingkat suci yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun pun terpecahkan. Semuanya datang begitu tiba-tiba, semuanya datang begitu lancar, semuanya datang begitu mudah, bahkan tak terasa nyata baginya. Namun perasaan kuat di sekujur tubuhnya memberitahunya bahwa semua ini benar, dan bahwa dia telah benar-benar menjadi pria kuat di level orang suci bela diri. Hahaha, aku akhirnya berhasil menerobos, aku akhirnya menjadi Martial Saint yang kuat. Setelah bertahan begitu lama, dari yang sekarang terluka menjadi Martial Saint yang kuat, Miyamoto Arashi hampir menjadi gila, auranya tiba-tiba meledak. Sebagai ahli tingkat Martial Saint, aura kuatnya bukanlah masalah kecil. Awalnya, sebagian besar rumah di Big Dog Country terbuat dari bahan kayu, dan bangunan kayu tempat dia tinggal sudah cukup tua. Ketika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, rumah itu seperti bom, tersapu oleh aliran udara yang kuat, dan berubah menjadi tumpukan reruntuhan dalam sekejap. Tak seorang pun di keluarga Miyamoto yang peduli dengan hal ini. Semua orang di keluarga Miyamoto sangat gembira ketika mereka merasa bahwa pemimpin keluarga telah menembus level Santo bela diri. Kepala keluarga menerobos ke tingkat Martial Saint, dan bersama dengan leluhur Miyamoto Sumugi, ada dua pejuang kuat tingkat Martial Saint dalam keluarga. Kekuatan ini cukup untuk membuat mereka bangga dengan 4 keluarga besar lainnya dan menjadi keluarga terkuat di kerajaan anjing besar. Selamat, Ayah. Miyamoto Muxiu mendatangi Miyamoto Arashi Taichi dengan senyuman di wajahnya. Dia merencanakan seluruh kejadian kali ini, dan dia dapat dikatakan sebagai kontributor yang layak untuk keluarga Miyamoto. Anggota keluarga Miyamoto lainnya pun mengikuti dan mengucapkan selamat kepada kepala keluarga. Miyamoto Arashi Taichi sangat senang, Muxiu, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Anda semua melakukan pekerjaan dengan baik. Ini pencapaian yang luar biasa. Saat ini, Ye Bufan datang dan berkata, Tuan Miyamoto, pekerjaan saya telah selesai dan penyakitmu telah sembuh. Dia terluka dan membantumu menerobos ke tingkat suci.
Sekarang saatnya keluarga Miyamoto memenuhi janji mereka. Miyamoto rantai menoleh, matanya penuh godaan. Orang Huaxia, bagaimana kamu ingin kami memenuhi janji kami? Ye Bufan tampak acuh tak acuh, kami telah sepakat sebelumnya bahwa selama aku membantumu menerobos ke tingkat suci, keluarga Miyamotomu harus melepaskan ibuku dan memberiku yang lain, $1 miliar AS. Sebagai hadiah. Akhir bab.